Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa jika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai salah seorang hamba dari hamba-hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabarkan cintanya tersebut kepada hambanya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Di dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Innallaha idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil Jibril alaihi salam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada Jibril, "Innallaha yuhibbu fulanan." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut si fulan di hadapan Jibril. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk mencintainya pula. Allah ta'ala mengatakan kepada Jibril, "Fa'ahibbahu." Hendaknya engkau, wahai Jibril, mencintainya juga. Fayuhibbuhu Jibril. Maka Jibril alaihi salam pun mencintai si hamba tadi, si fulan tadi yang Allah ta'ala sebutkan. Dan tidak berhenti sampai di situ, kemudian Jibril pun memanggil seluruh penduduk langit. Fayunadi Jibril fi ahlis sama. Maka Jibril pun memanggil penduduk-penduduk langit dan mengabarkan kepada seluruh penduduk langit, "Innallaha yuhibbu fulan." Mengatakan kepada penduduk langit dari kalangan para malaikat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan. Fa'ahibbuhu. Maka hendaknya kalian, wahai penduduk langit, wahai para malaikat, cintai juga si fulan, karena si fulan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka penduduk langit pun mencintai si fulan. Tsumma yud'u lahul qabul fi ahlil ardi. Dan tidak sampai di situ, kemudian si fulan tadi akan diberikan al-qabul, yakni dia akan diterima di tengah-tengah penduduk bumi. Dia pun akan dicintai oleh penduduk bumi. Oleh karena itu, para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan sebutkan 4 tanda yang akan didapati oleh seseorang sebagai sinyal bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Yani dengan diberikannya si fulan kabar gembira, busyra. Nah, 4 tanda ini akan kita sebutkan. Karena berdasarkan hadis tadi, ternyata apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba dari hamba-hambanya, dari kalangan manusia, Allah subhanahu wa ta'ala akan kabarkan. Dan di antara tanda-tandanya akan kita sebutkan. Yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai si fulan, tandanya itu bisa terlihat dari sikap manusia terhadap si fulan tersebut, terhadap hamba yang Allah ta'ala cintai tadi. Apa sikap manusia? Secara umum manusia akan memujinya. Manusia akan memuji si fulan dengan pujian yang baik atas kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Oleh karena itu, dalam hadis yang lain, dalam hadis yang sahih dari Abu Dzar, dia meriwayatkan bahwa pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ara'aitar rajul ya'malul amala minal khair yahmaduhun nasu alaihi." Wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika ada seseorang melakukan satu amal kebaikan, kemudian manusia memujinya, manusia menyanjungnya, wahai Rasulullah. Bagaimana menurut pendapatmu?
Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'min. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah cepatnya kabar gembira seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kabar gembira sebelum ia mengumumkan kabar gembira itu di hari kiamat, di yaumil akhir nanti. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan berita gembira, berita baik tadi. Cintanya Allah, ridhonya Allah kepadanya melalui pujian manusia. Dengan catatan, ya, orang yang dipuji oleh manusia tadi pun secara batinnya dia ikhlas di dalam melakukan amal kebaikan tersebut. Bukan orang-orang yang memang secara sengaja mencari pujian, kemudian orang-orang memujinya. Orang yang seperti ini bukan yang dimaksud dan tidak layak dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap menjaga keikhlasannya. Kemudian dia melakukan amal kebaikan dengan sebab keikhlasan tersebut, manusia pun memujinya karena Allah mencintai orang-orang yang ikhlas. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya ia cinta kepada si fulan dan memberikan tanda di tengah-tengah manusia bahwasanya si fulan ini orang baik, Allah taala mencintainya, meridhoinya dengan memberikan, ya, mengarahkan, menggerakkan manusia untuk memuji kebaikannya. Tapi tanpa ada usaha dari si fulan tadi, ya, agar manusia memujinya. Akan tetapi dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya mencari rasa cinta di sisi Allah dan dia berusaha untuk ikhlas. Namun manusia tetap memujinya. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang kita sebutkan tadi, tilka ajilu busyral mu'min, inilah cepatnya kabar gembira seorang mukmin. Apa kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah? Hada kulluhu idha hamidahun nasu alaih min ghairi ta'arrudin minhu lihamdihim wa illa at-ta'arrudu mathmum. Kata Al-Imam An-Nawawi, semua ini berlaku bagi seorang yang dipuji oleh manusia tanpa ada usaha untuk mencari pujian manusia, tanpa ada usaha untuk membuat manusia memujinya, nggak ada usaha ke sana. Usaha dia hanyalah beramal dengan ikhlas, mengharapkan balasan di sisi Allah, tapi manusia tetap memujinya. Nah, inilah yang dimaksud. Adapun menyengaja membuat orang supaya memujinya, riya, cari pujian manusia, maka kata beliau, wa illa fata'arrudu mazmum. Jika tidak demikian, maka sengaja mencari pujian manusia, membuat manusia memujinya, ini perkara yang tercela. Jadi bukan itu yang dimaksud. Sehingga ini merupakan salah satu tanda bahwa Allah Ta'ala mencintai seseorang ketika orang tersebut dipuji oleh manusia kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, dan orang tersebut, si fulan tersebut, secara batinnya, secara rahasianya, niatnya benar-benar ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda yang pertama, para jamaah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba melalui mimpi. Allah memberikan kabar gembira atas cinta dan ridhonya kepada si fulan melalui mimpi. Baik si fulan itu sendiri yang bermimpi atau orang yang memimpikan dirinya bahwasanya dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk mimpinya? Yakni dengan mimpi-mimpi yang baik. Ar-ru'yas salihah wa ru'yas sadiqah. Karena ar-ru'yas salihah, mimpi yang baik itu minallah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'yas salihah minallah wal hulmu minasyaiton. Mimpi yang baik itu dari Allah. Kabar gembira, kabar baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk si fulan. Sementara mimpi buruk itu dari syaitan yang tidak boleh kita ceritakan. Karena itu merupakan tala'abus syaitan fi manam ya ahadin. Karena mimpi buruk itu merupakan permainan syaitan yang ada di dalam tidur seorang. Sebagaimana Nabi SAW menegur seorang yang menceritakan mimpi buruknya. Dia melihat kepalanya putus, menggelinding, dia kejar-kejar, dia ceritakan. Maka beliau mengatakan, la tuhadits. Jangan kau ceritakan. Bitala'ubi syaitan fi manamika. Jangan kau ceritakan mimpi atau permainan syaitan di dalam tidurmu.
Itu jangan diceritakan. Adapun mimpi baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan tanda yang kedua bahwa Allah taala mencintai seseorang. Allah taala kabarkan rasa cintanya, ridhonya tersebut melalui mimpi. Baik dia langsung yang bermimpi atau orang lain. Ketika Ubadah ibnu Samit, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya demikian juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, bahwasanya salah seorang sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus. Ya, di dalam surat Yunus, di sana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang wali-wali Allah, inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ladina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Nah, Ubadah ibnu Samit menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa makna busyra, kabar gembira yang disebutkan dalam ayat tadi. Ya, Ubadah bin Samit bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa makna bagi mereka kabar gembira dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dia bertanya apa makna busyra, kabar gembira di sini. Ini dari mana seorang hamba yang beriman bertakwa kepada Allah mengetahui adanya kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, hiya ru'yatus salihah, hiya ru'yas salihah. Maka beliau mengatakan yang dimaksud busyra dalam ayat itu adalah mimpi yang baik. Yarahul muslim atau yarahal muslim atau turalahu, yakni mimpi baik yang disaksikan oleh seorang muslim di dalam mimpinya sendiri atau dimimpikan ya di orang lain untuknya, atau orang yang memimpikan tentang dirinya. Mungkin dia bermimpi, dia berada di taman-taman yang indah, di tepi sungai, penuh dengan kegembiraan, bersama bidadari misalnya. Ya, ini merupakan kabar gembira baginya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tanda, ini Allah taala mencintai dia. Atau orang yang memimpikan dia, aku melihat si fulan, ya, berada di taman-taman yang indah, bersama orang-orang saleh, dalam keadaan baik, bercahaya wajahnya dalam mimpi tersebut. Aku melihat si fulan. Nah, ini tanda bahwasanya Allah Ta'ala mencintai si fulan. Nah, ini tanda yang kedua para jamaah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai si fulan, ridho kepada si fulan, menyayangi si fulan, dan sebagai kabar gembira baginya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kegembiraan baginya nanti setelah kematiannya, yaitu di yaumil akhir, yakni dengan memberikan ilham kepada orang tersebut, kepada si fulan yang Allah cintai tadi. Allah memberikan ilham rasa senang berbuat kebaikan dan rasa sempit sesak dadanya jika melakukan kesalahan, jika melakukan dosa, sesak dadanya. Nah, ini tanda, ini kabar gembira bahwa Allah Ta'ala mencintai dia. Allah Ta'ala tidak membiarkannya. Akan tetapi setiap dia melakukan kebaikan, kemudian dia merasa senang untuk melakukan kebaikan dan menjaga kebaikan tersebut, amal soleh tersebut, dia senang menjaganya. Apabila dia terjatuh dalam kesalahan ataupun kemaksiatan, dia merasa sesak, dia merasa sempit dadanya, ingin keluar dari kesalahan itu. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Tirmidzi. Beliau SAW bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fadzalika mu'min." Kata beliau SAW, barang siapa yang kebaikannya itu membuat dia senang untuk berbuat kebaikan, dan siapa saja keburukannya itu membuat dia susah, membuat dia gelisah dengan keburukan yang dia lakukan, fadzalika mu'min, itulah dia orang beriman, itulah dia mukmin. Dan ini diperkuat dengan firman Allah Ta'ala di antaranya di dalam surah Al-Hujurat. Allah Ta'ala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum." Akan tetapi dialah Allah Ta'ala yang menjadikan iman itu dicintai di sisi kalian, sehingga kalian senang dengan iman. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah lah yang telah menghiasi iman itu terasa indah di dalam hati kalian.
Dan tidak sampai di situ saja. Allah Ta'ala mengatakan lagi, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan pada diri kalian benci dengan kekufuran, benci dengan kefasikan, benci dengan isyan, yakni kemaksiatan. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini bukti Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, memberikan ilham kepadanya, sehingga dia senang melakukan kebaikan dan menjaga kebaikan, menjaga amal saleh. Dan dia benci, tidak suka dengan kekufuran, tidak suka dengan bid'ah, tidak suka dengan syirik, tidak suka dengan kefasikan, tidak suka dengan kemaksiatan. Kalaupun ia terjatuh dalam kemaksiatan, terasa berat baginya. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayyat toli'a alaihin nas. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kebaikan itu dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, itulah kebaikan. Sementara al-ithmu, perbuatan dosa, adalah sesuatu yang membuat dadamu itu sesak. Wal ithmu mahaka fi sadrik, mahaka fi nafsi. Dan engkau merasa benci, wa karihta ayyat toli'a alaihin nas. Engkau benci kalau sampai manusia mendapati atau sampai menyaksikan keburukan, kemaksiatan, dosa yang kau perbuat. Engkau benci, gak suka. Ini tanda Allah Ta'ala senang, suka, ridho dengan si hamba tadi. Ketika si hamba tadi itu benci dengan dosa yang dilakukan sendiri, dia gak suka. Dan dia malu rasanya kalau orang tahu kesalahan dia, dosa dia. Beda halnya dengan orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Nah, ini justru ya punya potensi tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tanda yang ketiga para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang keempat ataupun yang terakhir, kita hanya menyebutkan 4 tanda yang paling kuat yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala mencintai si fulan. Tanda yang keempat, yakni Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada si fulan bahwa Allah mencintainya, meridhoinya, bahkan Allah akan memberikan surga kepadanya. Allah memberikan kabar gembira ini di saat-saat dia menemui kematiannya. Sebelum dia bertemu maut, sebelum dicabut nyawanya, malaikat datang kepadanya dan mengabarkan berita gembira bahwa dia akan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cinta Allah, bahkan akan mendapatkan surganya setelah kematian tadi. Masya Allah. Dan ini disebutkan di dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau SAW, barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, Allah pun cinta bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Istri-istri Nabi SAW merasa galau dengan hadis ini ketika mendengar hadis ini. Sehingga salah satu istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, pun menanyakannya, Rasulullah, akarohiyatul maut? Kulluna nakrahul maut. Ya Rasulullah, benci dengan kematian, apakah salah benci dengan kematian? Semua kami nggak suka mati. Siapa yang senang mati? Mati itu menyakitkan. Apakah salah? Ya, apakah kami salah kalau nggak suka dengan kematian? Karena Aisyah radhiyallahu anha memahami hadis tadi, man ahabba liqa Allah, siapa yang senang bertemu. Nah, bertemu Allah bagaimana? Ya nggak bisa, jalan satu-satunya bertemu Allah itu maut. Jadi dia tafsirkan, Aisyah radhiyallahu anha menafsirkan, siapa yang senang mati, maka Allah senang ketemu sama dia. Siapa yang benci, nggak senang dengan maut, dengan kematian, maka Allah pun benci, nggak mau ketemu dengan dia. Ya Rasulullah, masa salah nggak senang dengan kematian sehingga Allah benci sama kami? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa dzaka, kata beliau, bukan begitu memahaminya, keliru sekalinya, kan begitu ya. Aisyah dan keliru ya. Jadi sahabiah ataupun istri Nabi bisa saja keliru. Maka beliau jelaskan, laisa dzaka, laisa kadzalik, kata beliau. Walakinnal mu'min, kemudian beliau menjelaskan, akan tetapi seorang mukmin idza hadarahul maut, jika maut telah mendatanginya, telah hadir di hadapannya dan sesaat lagi dia akan meninggal dunia. Idza hadarahul maut, lakinnal mu'min idza hadarahul maut,
busyira biridwanillah wa karamatihi, maka dia akan diberi kabar gembira dengan ridho Allah. Dia akan diberi kabar gembira dengan kemuliaan dari Allah. Dalam riwayat yang disebutkan busyira biridwanillah, busyira birahmatihi, dia akan diberikan kabar gembira, Allah akan merahmatinya setelah kematiannya. Wa ridwanih, Allah akan meridhoinya. Wa jannatihi, Allah akan memberikan dia surga setelah kematiannya. Dia kasih kabar gembira. Dia akan diberikan kabar gembira. Siapa yang memberikan kabar gembira ini? Malaikat. Dan ini diperkuat lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 30. Allah taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Ini kata Allah SWT dalam surat Fussilat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, innal ladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tsumastaqamu, kemudian setelah mereka benar tauhidnya, mereka istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, maka saat kematiannya tatanazzalu alaihimul malaika, orang-orang seperti ini akan didatangi oleh malaikat. Malaikat akan turun. Tatanazzalu alaihimul malaika. Seraya mengatakan apa? Alla takhafu. Hai kalian, jangan takut. Wala tahzanu, jangan kalian bersedih. Dihibur oleh malaikat. Sementara orang tersebut dalam keadaan takut, namanya sakaratul maut. Takut, mau dicabut nyawanya. Tapi malaikat menghiburnya. Jangan takut, jangan sedih. Bahkan apa? Wa absyiru bil jannah, kata malaikat. Justru engkau akan mendapatkan kabar gembira. Bergembiralah engkau dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum, kata malaikat pada waktu itu. Kami ini penolong kalian. Jangan takut, jangan sedih. Kami akan bantu kalian. Nahnu awliya'ukum. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Subhanallah. Fil hayati dunia dan fil akhirat. Nah ini dia. Maka benarlah apa kata Nabi SAW tadi. Lakinnal mu'min idza hadarahul maut, akan tapi seorang mukmin jika sudah didatangi kematiannya, udah dekat kematiannya, busyira biridwanillah wa karamatihi wa busyira birahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi. Seorang mukmin ketika meninggal dunia, saat-saat mau meninggal dunia, dia dikasih kabar gembira bahwa dia akan mendapatkan ridho Allah, rahmatnya, dia akan mendapatkan karamah dari Allah, kemuliaan darinya, dia akan mendapatkan surga. Sehingga apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Walaysa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka pada waktu itu bagi seorang mukmin tidak ada sesuatu yang paling dia cintai di saat-saat itu kecuali apa yang ada di hadapannya, ini maut. Mautlah yang paling dia cintai waktu itu. Sehingga dia pun minta disegerakan kematian. Kenapa? Karena sudah diberi kabar gembira. Inilah dia kabar gembira. Dia diberi kabar gembira, jangan takut, jangan khawatir. Setelah dicabut nyawamu, kau akan dapat surga. Kau akan diridhoi oleh Allah. Kau akan disayang, kau akan mendapatkan nikmat. Subhanallah. Tapi sebaliknya, wa ammal kafir, adapun seorang kafir, idza hudira, jika kematian didatangkan kepadanya, busyira bi azabillah, maka dia dikasih kabar gembira dengan azab Allah. Na'udzubillah. Busyira bi azabillah wa sakhatihi, dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan diberikan kabar gembira wa uqubatihi, dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau, walaysa syai'un akraha ilaihi mimma amamah. Bagi seorang kafir saat-saat menjelang kematiannya tidak ada perkara yang paling dia benci kecuali kematian. Dia benci sekali dengan mati. Jangan mati, jangan mati. Jangan dekat ini kematian. Dia benci sekali. Maka Allah pun benci ketemu sama dia. Karena dia benci ketemu dengan Allah. Benci kematian. Kenapa dia benci kematian? Karena dikasih kabar gembira dia. Setelah dicabut nyawamu, kau dapat neraka. Kau dapat siksaan nanti. Tapi dia tidak bisa lari dari kematian. Nah ini para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda yang keempat, Allah Ta'ala mencintai seorang hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira atas cintanya, ridhonya, rahmatnya, sayangnya, surganya kepada si hamba, si fulan tadi, saat si fulan menjelang kematiannya, sehingga tidak ada yang paling dia cintai pada saat itu kecuali bertemu dengan Allah, yaitu kematian.
dengan sebab kematian. Inilah 4 tanda yang bisa kita sebutkan sebagai tanda-tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba. Sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendiamkannya, bahkan memanggil Jibril, mengabarkan kepada Jibril bahwa Allah mencintai si fulan. Jibril pun tidak berhenti sampai di situ, tidak mendiamkannya. Dia panggil seluruh penduduk langit. Dia kabarkan Allah cinta sama si fulan, kalian juga cinta sama si fulan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dengan kehendaknya menjadikan manusia memuji-muji si fulan dengan keikhlasannya, bukan orang-orang yang sengaja mencari pujian, tapi orang yang ikhlas, tapi manusia tetap memuji kebaikannya. Dan itulah 4 tanda tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang memperoleh tanda-tanda tadi, sehingga menggembirakan diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para jemaah, akhiru da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.